Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab salah satu pertanyaan dari ini ada yang bertanya namanya Jim Lee ya. Jadi Bro Jim Lee bertanya, kok nanya pendapatnya untuk Tudor Black Bay yang chronograph? Worth it gak ya? Oke, langsung aja guys kita masuk ke pertanyaan dia, langsung gue jawab ya pertanyaannya supaya nggak buang-buang waktu ya. Oke, Bro Jim, ini gue mau jawab ya. Tudor Black Bay yang chrono worth it gak? Oke, pertama-tama Tudor Black Bay chronograph itu udah dua generasi ya. Jadi gua nggak tahu nih lu ngomong chronograph yang generasi pertama atau generasi kedua. Tapi gua asumsi lu nanya chronograph yang kedua, yang baru diluncurin tahun kemarin, karena itu yang paling baru gitu ya. Jadi gua asumsi lu nanya yang generasi kedua ya. Tudor Black Bay chronograph sendiri yang pertama ya, itu sebenarnya kalau menurut gua dan dari yang gua baca-baca gitu dan dari gua bicara-bicara sama orang gitu. Publik tuh kurang terlalu suka ya sama generasi yang pertama ya, secara desain gitu ya. Bezelnya warnanya kayak besi, dan begitu orang-orang suka merasa agak ketebalan gitu. Kan tebelnya generasi pertama itu adalah sekitar 14,9 mili, sekitar hampir 15 mili. Jadi itu lumayan tebal gitu ya. Jadi banyak orang kurang suka gitu. Dan itu gue boleh bilang waktu dirilis sekitar tahun berapa itu? 2017 ya. Itu kurang terlalu sukses ya gitu ya. Tapi akhirnya tahun kemarin Tudor akhirnya luncurin di update gitu generasi kedua Tudor Black Bay chronograph gitu. Jadi ini yang gua asumsi lu lagi tanya gitu ya. Nah, Tudor Black Bay chronograph sendiri yang generasi kedua yang baru diluncurin tahun kemarin, ada perubahan. Perubahannya apa? Secara desain berubah. Karena waktu tahun 2021 tahun kemarin Tudor akhirnya update warnanya. Yang generasi pertama bezelnya itu warnanya kayak besi, tapi yang generasi kedua bezelnya mulai warnanya hitam. Jadi kayak Daytona gitu loh. Jadi kayak Daytona sekilas gitu ya. Terus udah gitu warnanya sendiri ada warna hitam, ada warna putih. Yang warna putih itu disebutnya Panda Dial karena dialnya warna putih, terus chrono sub dialnya itu warna hitam. Nah, terus kalau yang warna hitam dialnya chrono sub dialnya warna putih. Jadi itu orang bilang katanya reverse Panda namanya gitu ya. Nah, ini gua asumsi lu nanya yang ini gitu ya. Yang nanya yang generasi terbaru ya. Nah, kalau di generasi kedua ini Tudor juga mengadakan suatu improvement gitu, ada improvement, bukan hanya dia robah secara desainnya gitu ya, jadi sekilas seperti kayak mirip Daytona, dan menurut gue menurut gue secara pribadi desainnya pun makin bagus gitu yang generasi kedua, karena sekilas kayak Daytona. Bukannya gue fans Daytona, gue jujur menurut gue Daytona sendiri itu sebenarnya jujur aja itu overrated, menurut gue overrated banget gitu. Gue pernah pegang Daytona, gue pernah coba mainin, dan jujuran gue nggak ngerti kenapa itu jam adalah jam yang paling populer zaman sekarang gitu, dan orang tuh kayak orang gila sampai bayar duit gak karu-karuan gitu ya, harganya tuh udah selangit gitu ya. Tapi sebenarnya gue sih pernah pegang, sama sekali nggak merasa spesial gimana gitu loh. Tapi maksud gue jadi gue bukannya suka sama Tudor Black Bay chronograph yang terbaru ini gara-gara sekilas mirip sama Daytona, tapi memang gue seneng karena memang menurut gue lebih bagus dibanding generasi yang pertama. Generasi pertama itu bezelnya warna besi, gue kurang terlalu suka. Tapi kalau yang baru itu dia bezelnya udah mulai warnanya warna hitam gitu, dan gue lebih suka gitu loh. Jadi secara warna, secara desain gue merasa lebih bagus dibanding generasi yang pertama gitu. Yang generasi kedua itu jadi Panda Dial, menurut gue cakep banget gitu loh. Dan gue udah pernah mainin dua-duanya gitu. Yang Panda sama reverse Panda gue udah pernah mainin di toko Tudor. Gue mainin dan gue coba gitu. Dan menurut gue itu bagus gitu ya. Gue suka. Nah, lalu bukan hanya secara desain yang menurut gue lebih bagus di Tudor Black Bay chronograph kedua ini yang terbaru ya, baru luncurin kemarin. Yang bagusnya lagi adalah ini yang paling menurut gue sangat-sangat improvement banget ya, big improvement banget lah dari Tudor, adalah Tudor bikin itu jam makin tipis, lebih tipis dibanding generasi yang pertama. Generasi pertama salah satu sebab kenapa kolektor dan penggemar jam pada nggak terlalu suka sama itu jam adalah karena itu terasa terlalu tebal. Yang generasi pertama itu generasi pertama itu tebalnya kalau nggak salah 14,9 mili, hampir 15 mili. Nah, yang baru ini Tudor nggak main-main, langsung ditipisin. Jadi dia berhasil nyusutin itu ketebalan jamnya dari 14,9 jadi 14,2. Jadi lebih tipis sekitar 0,7 mili. Nah, itu berasa banget tuh. Nah, makanya waktu gue pegang kemarin, waktu gue mainin, gue sempat mainin kapan gitu, berapa bulan lalu gitu, gue pernah mainin.
gue pakai gitu ya, gue merasa proporsinya bagus gitu loh. Karena dia tuh kan case-nya itu 41 mm. Ketebalannya 14 mm, 14,2 mm. Itu proporsinya boleh gue bilang mirip banget sama Speedmaster profesional. Karena Omega Speedmaster itu case-nya itu 42 mili. Walaupun sebenarnya kalau diukur benar-benar itu sebenarnya nggak 42 mili, itu sebenarnya itu dari ujung sampai ke ujung crown gitu ya. Itu Omega Speedmaster tuh sebenarnya tuh kayak 40 mili lah. Bahkan gue boleh bilang 39 mili. Gue pernah punya soalnya gitu, dan ketebalannya 14 mili gitu. Nah, Tudor case 41 mili tapi ketebalannya sama Speedmaster. Jadi secara proporsi ya mirip-mirip sama Omega Speedmaster gitu loh. Jadi dipakai di tangan ya jauh lebih nyaman dibanding Tudor Black Bay Chronograph yang generasi yang lama, yang pertama gitu. Jadi yang kedua ini, yang lo tanya ini, yang gua asumsi lo tanya ya, itu secara thickness ya, secara ketebalan itu udah lebih tipis dibanding yang pertama gitu. Dan itu membuat itu jam jadi makin lebih nyaman gitu loh, jauh lebih nyaman. Gue suka proporsinya, gue suka gitu loh. Apalagi ini dari gua ya yang udah pernah punya Tudor Black Bay GMT. Gue pernah punya Tudor Black Bay GMT, itu ketebalannya 15 mili. Itu tebel banget loh. Waktu pertama kali gue pakai ya, gue ngerasa kayak tebel banget nih, nggak enak loh. Hampir gue sampai nyesel loh, sempet nyesel loh pertama kali beli Tudor Black Bay GMT. Gue ngerasa kok ini kok ketebelan banget gitu, berat banget, udah gitu berat lagi, udah tebel berat gitu. Tapi Tudor itu dia kan sister company Rolex ya. Menurut gue tuh ini company ya lumayan pinter ya kalau desain desain jam ya, itu lumayan, gue bilang pintar. Gue lumayan seneng sih sama desain language-nya mereka gitu ya. Mereka tuh nggak tahu ya, kayaknya memang gue ngerasa tebal pertama-tama, tapi begitu dipakai lama-lama ya nggak seburuk itu gitu. Akhirnya lama-lama kebiasa gitu loh. Nah, jadi waktu bayangin gue udah pernah pakai Tudor Black Bay GMT itu 15 mm. Dan itu gue ngerasa ketebalan, tapi akhirnya lama-lama gue juga nggak ngerasa itu ketebalan. Malah gue akhirnya lama-lama jadi suka sama tuh jam gitu ya. Nah, makanya waktu gue akhirnya coba mainin Tudor Black Bay Chronograph yang lo tanya ini, dan itu ketebalan 14,2, itu jadi kan lebih tipis lagi dong dibanding Tudor Black Bay GMT yang gue dulu punya kan. Yang dulu gue punya Black Bay GMT itu 15 mili. Ini Tudor Black Bay GMT itu 41 mm sama Tudor Black Bay Chronograph, ketebalan 15 mili, dan gue merasa itu nggak terlalu tebal, dan gue merasa oke aja akhirnya. Walaupun pertama-tama gue ngerasa ketebalan gitu, tapi akhirnya gue merasa oke lah, gue kebiasa akhirnya gitu ya, dan gue merasa ya oke, cocok aja. Nah, waktu gue coba Tudor Black Bay Chronograph yang terbaru ini yang lo tanya gitu ya, kan ketebalannya udah turun kan dari 15 mili ke 14,2. Nah, case size-nya sama 41 mm. Nah, waktu gue coba Tudor Black Bay Chronograph ini yang lo tanya, waduh, gue ngerasa ya proporsinya jauh lebih bagus, lebih proporsional gitu. Jadi secara di tangan itu ya jatuhnya pas, dan tangan gue itu imut-imut ya, sekitar 17,5 mm lingkaran tangannya gitu ya. Jadi gue merasa ya secara proporsi bagus gitu ya, lebih bagus dibanding yang generasi pertama Tudor Black Bay Chronograph, dan lebih bagus dibanding Tudor Black Bay GMT, Tudor Black Bay Chronograph ini gitu loh. Jadi secara proporsi gue boleh bilang bagus lah. Pokoknya case size 41 mili, ketebalannya cuman 14,2 mm gitu ya. Jadi proporsi bagus, dipakai bagus gitu ya. Terus udah gitu warnanya juga manis gitu ya. Panda sama reverse panda, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Dan sekilas sama kayak Rolex Daytona. Kalau lo suka Rolex Daytona ya, ini menurut gue adalah jam yang mirip sama Rolex Daytona, karena Tudor sendiri adalah sister company Rolex kan gitu kan, dan ini mirip sama Rolex Daytona gitu, tapi harganya nggak gila kayak Rolex Daytona gitu. Nah, ini makanya semua hal positif yang gue ringkas ya buat lo gitu ya. Nah, jadi ini jam menurut gue sih bagus sih bro, menurut gue bagus ya bro Jim ya. Kalau lu tanya sama gue worth it gak? Menurut gue sih worth it aja. Menurut gue worth it aja gitu loh. Tapi lu jangan, kalau menurut gue jangan gini, lu jangan bayar lebih dari harga retail gitu. Kalau udah bayar lebih dari harga retail itu nggak worth it buat gue gitu loh. Kalau menurut gue itu nggak worth it. Tapi kalau misal lu selama lu bayar di harga retail atau bahkan di bawah harga retail, menurut gue itu worth it gitu loh.
Tapi jangan bayar over retail, jangan bayar lebih daripada harga retail, oke? Nah, itu pesan gua gitu ya. Harga retailnya itu kan kalau nggak salah 5.200 US dollar ya. Jadi berapa tuh? Sekitar berapa sih? Berapa tuh? Kayak 70 jutaan lebih gitu ya. Gitu. Nah pokoknya lu cari sendiri lah harga retailnya berapa, jangan bayar lebih dari harga retail gitu. Kalau lebih dari harga retail tuh udah nggak worth it buat gua gitu. Nah, terus udah gitu ya. Bagus lagi nih jam adalah movementnya. Movementnya sendiri itu apa sebenarnya dari Breitling. Ini Breitling tuh ciptain satu chronograph movement namanya B01 movement gitu. Nah itu tuh movementnya yang bagus sekali. Salah satu itu boleh banding sama Rolex Daytona punya movement, sama-sama bagus. Itu bagus sekali B01 itu. Waktu dulu pertama kali diluncurin ya, wah lumayan gempar tuh dunia horologi tuh. Gitu. Itu bagus banget tuh B01 itu dari Breitling gitu ya. Nah, akhirnya untuk ciptain chronograph movement itu nggak gampang loh, itu nggak gampang sama sekali. Gue udah pernah ngomongin soal ini sedikit ya di video-video gue yang dulu. Nggak gampang bikin chronograph movement gitu loh. Nah makanya Rolex sendiri baru bisa ciptain chronograph movement itu tahun 2000 sebelum mereka nggak bisa. Akhirnya mereka pakai siapa? Mereka pakai Zenith punya movement. Nah Zenith itu El Primero movement itu bagus banget. Itu terkenal untuk untuk chronograph gitu ya. Nah, Tudor mau bikin chronograph movement dari nggak ada jadi ada gitu ya. Nah, itu tuh perlu biaya mahal gitu loh. Dan Tudor sendiri kan sebenarnya sister company Rolex. Jadi bukannya boleh dibilang kan versi murahnya Rolex gitu loh. Jadi mereka gimana? Mereka nggak ada movement chronograph gitu loh. Dan mereka juga nggak mungkin ambil movementnya Rolex gitu loh. Karena kalau kayak begitu kan jadi Rolex nggak eksklusif kan. Akhirnya gimana? Mereka akhirnya kolaborasi sama perusahaan Breitling. Nah, Breitling diambil B01 movementnya itu, movement Breitling diambil. Nah, tapi sebagai kolaborasi, tapi sebagai gantinya Tudor punya movement yang buat Tudor Black Bay yang three-hander itu, nah dikasih ke Breitling gitu. Nah ini kolaborasi yang saling menguntungkan. Karena kenapa? Karena Tudor nggak punya chronograph movement. Nah akhirnya ambil dari Breitling. Nah Breitling punya chronograph movement, tapi Breitling ada koleksi yang three-hander kayak misalnya divernya dia gitu ya, yang simple timepiece gitu loh, yang diver lah, yang cuma waktu sama tanggal gitu ya. Itu nggak ada, dia nggak ada movementnya. Dia movementnya cuma pakai ETA, Breitling dulu gitu loh. Dia pakai ETA. Nah makanya akhirnya dengan kolaborasi sama Tudor, mereka kerjasama. Tudor dikasih movement chronograph si Breitling yang dibikin sama Breitling dari awal gitu ya. B01 itu hebat banget itu movementnya. Itu boleh kok secara kualitas itu boleh banding sama Rolex Daytona punya movement gitu. Rolex punya movement kaliber 4130 itu boleh sanding. Nah, jadi Tudor dikasih B01 movement dari Breitling, Breitling dapat movement dari Tudor. Nah, gitu. Jadi Tudor punya movement in-house yang buat three-hander yang dipakai di Tudor Black Bay itu yang simple gitu loh, yang three-hander. Dikasih ke Breitling gitu. Jadi dua-dua saling untung gitu. Jadi Breitling yang tadinya pakai ETA jadi nggak usah pakai ETA, pakai Tudor punya movement. Nah, jadi sekarang kalau misal lu beli Breitling itu banyak tuh jam mereka yang pakai Tudor punya movement. Nah, tapi kalau Tudor chronograph ini pakai Breitling punya movement gitu loh. Cuman movementnya sendiri waktu diambil sama Tudor, mereka ada modifikasi. Nah, modifikasinya apa? Modifikasinya ada di modif-modif. Dan salah satu perbedaan yang paling signifikan adalah itu di chronograph itu kan untuk menunjukkan waktu kan. Nah, penunjuk waktunya itu ya untuk Breitling itu kan dia subdialnya itu 30 menit. Untuk ngukur waktunya tuh sampai 30 menit. Jadi dia bisa ukur 30 menit, 30 menit, 30 menit gitu. Nah, kalau si Tudor ini dia chronograph-nya itu dia bisa ngukur sampai 45 menit. Jadi agak sedikit aneh ya gitu guys ya. Jadi gitu Bro Jim. Jadi Tudor ambil movementnya dari Breitling dan dimodifikasi. Jadi dia bisa ngukur sampai 45 menit. Kalau Breitling sampai 30 menit. Jadi 30 menit, 30 menit. Nah, nanti ada bawahnya ada jam. Gitu loh. Jadi bisa ngukur, kalau Navy Timer itu kan bisa ngukur sampai 12 jam. Nah, kalau Tudor
Blackback chronograph ini cuman sampai 45 menit gitu loh. Jadi itu dimodifikasi sama dia, jadi ada beda gitu loh. Nah, jadi ya itu yang gue bisa kasih tau lah soal Tudor Blackback chronograph. Dan mungkin lo udah tahu gitu ya, tapi ini ya gue kasih tahu supaya buat orang lain aja di luar sana juga yang nonton, jadi bisa tahu juga gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan gue begini, menurut gue ini jam bagus gitu ya. Gue udah pernah mainin Tudor Blackback chronograph, dan secara proporsi gue suka, secara desain juga gue bilang lumayan bagus gitu ya. Warnanya ada hitam, ada putih gitu ya, dan sekilas mirip banget sama Daytona, apalagi kalau orang yang suka Daytona tapi nggak bisa beli Daytona karena harganya nggak karu-karuan mahalnya gitu ya. Nah ini bisa menjadi alternatif menurut gua gitu, Tudor Blackback chronograph yang generasi terbaru ya, bukan generasi yang pertama. Terus udah gitu ya jadi menurut gue sih bagus sih gitu. Gue udah pernah mainin, gue sendiri suka gitu loh. Cuman ada ini nih, ada hal yang gue mau kasih tahu ya. Karena ini jam ya baru dirilis tahun kemarin, ini lumayan populer. Jadi setahu gue nggak gampang untuk dapat yang panda dial yang warna putih, itu nggak gampang. Yang warna hitam masih bisa dapat, yang warna putih itu agak susah setahu gua, lumayan susah dapat, dan banyak yang mau jual harganya dinaikin di atas harga retail. Nah menurut gua makanya kalau ditanya worth it atau nggak, gue bilang worth it, tapi jangan bayar di atas harga retail. Kalau di atas harga retail lo bayar, menurut gua udah nggak worth it gitu loh. Karena kalau bayar di atas harga retail ya mendingan beli aja jam chronograph yang lain. Banyak jam chronograph lain yang juga lebih yang bagus-bagus gitu loh, bukan ini aja. Nah, yang panda dial itu lumayan populer gitu loh. Jadi itu ya sama kayak Daytona. Daytona sendiri ada warna hitam, ada putih. Yang putih itu juga yang lebih populer daripada yang warna hitam gitu loh. Nah, ini juga sama. Yang warna putih lebih populer daripada yang warna hitam. Dan gue sendiri udah pernah pegang ya dua-dua sandingan ya. Kalau lihat dari komputer, gue lebih suka yang warna hitam. Tapi begitu dilihat di kehidupan nyata, gue lebih suka yang putih gitu. Nah jadi yang putih ini susah dapatnya. Orang banyak minta mau jual tuh harganya di atas retail. Nah itu jangan. Menurut gue nggak worth it kalau udah ambil di atas harga retail gitu. Nah terus tapi kalau misalnya bisa dapat harganya retail di bawah retail atau di harga retail gitu ya, di antara dua ini yang gue rekomendasi lo ambil yang warna putih, yang panda dial. Itu menurut gue lebih bagus. Gue sendiri lebih suka itu gitu loh. Nah terus udah gitu mungkin kekurangan ini jam ya, yang gue juga mau wanti-wanti kasih tau lo ya. Kalau lo mau beli, walaupun menurut gue itu ini jam oke, bagus, tapi ada dua hal yang gue mau kasih tau lo. Yang mungkin kasih tahu lu supaya lu paling nggak lu tahu lah sebelum beli ini jam gitu ya, kalau misal lu mau beli gitu ya. Jeleknya apa menurut gua begini. Jadi bagusnya tadi gua udah bilang ya, secara movement bagus, itu ambil Breitling punya movement B01 bagus, udah gitu juga jadi tough banget. Udah gitu juga Tudor modifikasi gitu, jadi ada free sprung balance pakai silikon, jadi udah anti magnet, tahan getaran, bagus lah, movementnya kuat deh pokoknya deh, movementnya bagus, kuat. Terus udah gitu boleh sanding sama Daytona karena B01 itu kualitasnya sama, mirip banget gitu, sama satu kelas gitu. Terus udah gitu chronograph juga column wheel, jadi bagus, udah smooth, kalau dipencet-pencet tuh smooth lah column wheel chronograph. Terus udah gitu dia juga secara desain juga bagus, mirip banget Daytona gitu, proporsinya juga bagus menurut gua karena udah ditipisin sama Tudor dibanding generasi pertama. Tapi ada dua hal yang menurut gue ada kurangnya ya dari ini jam, yaitu pertama, Tudor itu kan jarumnya itu kan kayak snowflake gitu kan, orang bilang kan kayak bentuknya kayak bintik salju begitu kan di bagian hour head, bagian jarum yang menunjukkan jamnya itu kan kayak ada semacam bintik begitu kan, kayak segi 4 ya gitu ya. Nah itu tuh kalau misalnya lu operasiin chronograph-nya gitu ya. Nah itu kadang-kadang tuh snowflake desainnya itu tuh dia bisa nutupin gitu. Dia bisa nutupin chrono soft dial-nya gitu. Kan chronograph itu kan ada dia kan kayak Tudor Blackback chronograph kan ada ini jam gitu ya. Terus ada penunjuk waktu kan, ada dua soft dial gitu. Satu detiknya nunjukin detik, yang sini untuk ngukur waktu gitu. Kalau lu pencet chronograph lu bisa ngukur gitu kan. Nah itu snowflake nah karena jarum jamnya Tudor itu kayak segi 4 begitu gitu. Nah itu kalau kadang-kadang waktu dia belok ke subdialnya chronograph itu dia kayak bisa ngeblok gitu loh. Jadi lu kadang-kadang kalau ngukur waktu lu bisa nggak kelihatan waktunya tuh apa gitu, yang
udah running berapa lama gitu. Chronograph itu kan untuk mengukur waktu gitu loh. Nah, jadi secara fungsi gitu ya, agak ya itu satu hal yang lu mesti was-was gitu. Ini sesuatu yang mungkin gua nggak tahu lu tahu atau enggak. Nah, makanya tapi gua kasih tahu gitu karena lu kan consider mau beli kan gitu. Nah, ini jeleknya ini jam di sini gitu. Jadi snowflake desainnya itu tuh bisa nutupin dial chronosub dialnya gitu loh. Kalau lu lagi run chronograph gitu. Itu yang pertama. Kedua, kurang lagi dari ini jam ya adalah begini. Yang gue sendiri kurang terlalu suka ya. Itu adalah chronograph pushernya itu tuh kalau misalnya lo mau pencet gitu, itu lo harus harus ada screw down crown. Ini kan ini jam ini ya, ada water resistance sampai 200 meter. Lebih water resistant daripada Rolex Daytona gitu. Nah, itu tuh kalau mau lo mau pencet gitu ya, sebelum lo pencet itu harus itu ada screw down crown gitu. Nah, itu screw down crown sebenarnya bagus gitu, tapi di chronograph kayak model begini gue jujur kurang suka, karena gue tuh orangnya sukanya kalau pakai chronograph gue mau pencet ya gue tinggal langsung pencet gitu. Tapi ini gue harus buka dulu gitu loh, karena ini kan water resistance sampai 200 meter. Jadi makanya ada screw down crown gitu loh. Jadi makanya dilengkapi dengan screw down crown. Nah, jadi kalau mau pencet chronograph itu screw down crownnya harus dibuka dulu gitu loh. Jadi menurut gue kurang convenient ya, kurang convenient gitu. Nah, ini sesuatu yang gue mau lo tahu gitu loh. Ini menurut gue dua hal yang menjadi kelemahan Tudor Black Bay chronograph ini gitu loh. Tapi di luar itu menurut gue ini overall bagus gitu loh. Menurut gue bagus gitu. Jadi ya begitu aja kali ya, Bro Jim Lee ya, untuk jawab pertanyaan lo ya. Ini gue udah agak terlalu detail gitu menurut gue ya. Jadi menurut gue sekali lagi gue ringkas ya. Jadi menurut gue yang ini worth it gak? Menurut gue worth it gitu ya. Gue ringkas ya, menurut gue worth it kalau asal jangan bayar di atas retail, oke? Dan kalau menurut gue lo ambil yang panda yang warna putih gitu. Dan udah gitu bagusnya ini jam adalah proporsinya bagus, udah 14,2 mm, lebih tipis dibanding generasi yang sebelumnya. Kedua, movementnya bagus dengan dari Breitling, kuat, tough, anti magnet juga gitu ya, tahan getaran. Lalu yang ketiga, ini jam desainnya juga bagus karena mirip sama Rolex Daytona gitu ya sekilas. Tapi jeleknya adalah susah melihat penunjuk waktunya, chronosub dialnya itu, karena kadang-kadang bisa bisa keblok sama snowflake desainnya si jarum jam Tudor yang snowflake design. Lalu kedua ada screw down crown di chrono pushernya. Jadi kalau mau dipencet itu harus di unscrew dulu gitu. Nah, itu yang menurut gue kurang suka. Oh, gitu aja kali ya. Semoga membantu. Dan guys, buat kalian yang suka horologi, jangan lupa nonton terus channel ini dan subscribe guys. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.